Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Strategi Data dan Analisis ingin mempresentasikan hasil observasi lapangan kami terkait pembuatan branding proposal dan video presentasi mengenai strategi komunikasi dan promosi Henny Mebel Jogja. Sebelumnya perkenalkan, saya Hamid Al-Ghazal Saifullah dengan NIM 133 dan ada Muhammad Gifari Zikrullah dengan NIM 1110, ada Izzati Zili Qurani dengan NIM 100 dan ada Muhammad Cahya Chandra dengan NIM 141 dan ada Ihsan dengan NIM 136. Lanjut slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Izati. Ya, sebelumnya eh, latar belakang dari Hani Mebel yakni berawal dari didirikan di bulan Februari 2007 dan berlokasi di Jalan Panjaitan, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Usaha ini berawal dari sosok Nuria Raheni, seorang bidan yang memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan. Pada masa itu, ia mulai mencoba menjual mebel secara sederhana dengan mencari dan menawarkan produk sedikit demi sedikit kepada orang yang berada di sekitarnya, yang berupa kenalannya. Dari langkah kecil tersebut, minat pembeli mulai tumbuh hingga akhirnya Nur Yara Heni memutuskan untuk mendirikan toko mebel yang resmi dibuka pada tahun 2007. Nama Heni Mebel berasal dari nama pemiliknya sendiri sebagai bentuk identitas dan komitmen pribadi terhadap produk usaha yang ia bangun. Berkat ketekunan dan usahanya itu, keseriusannya beliau untuk menjaga mutu, Hari Mebel dapat berkembang dan mendapatkan kepercayaan pelanggan. Pada tahun 2012, perkembangan usaha ini semakin terlihat dengan dibukanya cabang baru di daerah Purworejo. Cabang tersebut dikelola oleh anak keduanya. Secara keseluruhan, Nuria Raheni memiliki 5 orang anak, 4 anak lainnya membantu mengurus serta memanajemen toko pusat yang berada di Mantri Jero, Yogyakarta. Kekompakan dalam pengelolaan berbasis keluarga inilah yang membuat Henny Mebel bisa bertahan, konsisten, dan stabil hingga saat ini. Selanjutnya ada tujuan kampanye. Di sini kami dapat menarik kesimpulan 4 tujuan kampanye, yakni yang pertama meningkatkan brand awareness dan engagement akun Instagram Henny Mebel, terutama dalam menampilkan produk, proses produksi, dan hasil pengerjaan mebel. Yang kedua, memberikan informasi terkait toko seperti katalog produk terbaru, promo, jadwal operasional, serta layanan custom yang tersedia di Henny Mebel Jakarta. Selanjutnya, membangun reminder brand, yaitu menjaga agar pelanggan tetap mengingat Henny Mebel sebagai pilihan utama yang dibutuhkan ketika pelanggan membutuhkan mobil yang kuat, awet, dan bisa disesuaikan. Lalu yang terakhir, menarik lebih banyak pengunjung, khususnya kalangan mahasiswa, keluarga muda, dan masyarakat sekitar yang membutuhkan furniture berkualitas dengan harga yang relatif murah. Selanjutnya adalah metodologi analisis data. Yang pertama, analisis online search. Mengambil beberapa artikel, katalog, serta konten populer terkait tren mebel. Bisa dari Pinterest, Instagram, Tokopedia, Kompas, Properti, dan blog interior. Untuk memahami tren desain furniture, kebutuhan konsumen, serta gaya gaya konten mebel yang diminati. Selanjutnya ada analisis kompetitor. Kami membandingkan Henny Mebel dengan beberapa toko mebel lain di Yogyakarta seperti Delebom Art, toko mebel unik, Marika Mebel, toko mebel Adil, Sipang Mebel, DM Mebel Supeno, toko mebel Pojok Benteng, Makmur Jaya Furniture, yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, harga pasar, serta gaya pemasaran kompetitor lokal. Selanjutnya ada observasi lapangan, melihat langsung bagaimana aktivitas pembeli di toko Hendy Jakarta. Mulai dari jenis produk yang paling dicari, jam ramainya itu jam berapa, kebiasaan pelanggan itu seperti apa, dan referensi bahan seperti jati, mahogani, atau custom sesuai keinginan pelanggan. Lalu yang terakhir ada analisis engagement YouTube dan TikTok. Melihat jumlah likes, komentar, share, dan kualitas konten pada akun Henny Mebel maupun kompetitor mebel lokal di Jakarta, guna untuk memahami jenis konten yang paling menarik perhatian konsumen muda dan keluarga. Selanjutnya ada
data perilaku konsumen Handy Mebel. Mayoritas konsumen Handy Mebel berasal dari mahasiswa yang tinggal di pondok pesantren Krapyak dan kos-kosan di sekitar Mantri Jeron, serta masyarakat lokal yang membutuhkan furniture ekonomis. Berdasarkan presentasi pengunjung, sekitar 60% pengguna merupakan mahasiswa, sedangkan 40% lainnya adalah rumah tangga. Mahasiswa cenderung membeli furniture yang sederhana, kuat, dan praktis, seperti lemari, meja belajar, serta rak penyimpanan untuk keperluan kamar pondok dan kos. Sementara segmen rumah tangga biasanya mencari produk berukuran lebih besar seperti dipan, kursi tamu, atau lemari hias. Harga furniture di Penny Mebel tergolong lebih ekonomis, disesuaikan dengan target pasarnya, yang terdiri dari mahasiswa pondok rapiak, penghuni kos, dan keluarga muda yang membutuhkan furniture yang terjangkau namun tetap awet. Terus selanjutnya ada data kompetitor Handy Mebel. Data kompetitor Handy Mebel di daerah Yogyakarta terdapat berbagai toko mebel dengan target pasar yang serupa, khususnya mahasiswa, keluarga lokal, dan penghuni kos. Persaingan terjadi pada aspek harga, kualitas kayu, desain furniture, serta pelayanan kepada konsumen. Kompetitor utama Handy Mebel meliputi Delebem Art, toko mebel unik, Mahardika Mebel, toko mebel Adil, Sipang Mebel, DM Mebel Supeno, toko mebel Pojok Beteng, Jaya Furniture. Sebagai kompetitor menawarkan desain modern dan kualitas kayu premium. Namun dengan harga yang cenderung lebih tinggi, keunggulan Handy Mebel terletak pada harga yang ramah mahasiswa, proses pengerjaan yang rapi, serta pengelolaan usaha yang konsisten sejak 2007. Terus selanjutnya ada segmentasi. Segmentasi demografis, mahasiswa usia 18 sampai 25 tahun, penghasilan terbatas, terus ada santri pondok rapiak, serta keluarga muda di sekitar Mantri Jeron. Terus geografis, lokasi dekat pondok pesantren rapiak, kos-kosan Mantri Jeron, dan pemukiman warga radius sekitar 2 kilometer. Terus ada psikografis, konsumen menyukai furniture yang praktis, kuat ekonomis, dan cocok untuk ruang kamar, kos, dan pondok. Segmen rumah tangga mencari furniture fungsional untuk kebutuhan harian dan harga terjangkau. Terus ada segmentasi perilaku, membeli karena lokasi dekat pondok, kos, harga rumah ramah di kantong, butuh furniture cepat pakai, serta aktif mencari referensi mebel melalui Instagram atau rekomendasi teman. Baik, selanjutnya setelah segmentasi ada persona konsumen. Jadi yang pertama ada mahasiswa pondok rapiak atau penghuni kos di daerah Mantri Jeron. Kemudian membeli furnitur sederhana seperti lemari, meja belajar, dan rak untuk keperluan kamar. Lalu kemudian ada mengutamakan harga terjangkau, kualitas yang cukup kuat, dan kemudahan tentang pengantaran barang. Dan selanjutnya ada memilih handy mebel karena dekat ya dengan lokasi. Terus harga sesuai budget dan banyak direkomendasikan oleh teman pondok ataupun teman kos. Kemudian selanjutnya ada analisis data. Di sini melalui web Brand 24 analisis data tentang tag atau hashtag mebel ya, mebel dan jangkauan. Di sini kita lihat kurva biru itu tentang tag dari sekitar 2 minggu terakhir. Itu di awal November ada di sekitar angka sekitar 50 dan jangkauan sekitar 500.000 dan tinggi di sekitar tanggal 11 November yaitu mencapai hampir 2 juta views atau jangkauan dan hampir 150 tag atau hashtag seperti itu. Dan yang paling rendah ada di sekitar tanggal 8 November yaitu hampir tidak ada bahkan tag ataupun hampir tidak ada di angka jangkauannya. Dan tag yang paling rendah itu ada di sekitar tanggal 4 November, yaitu kurang dari 50 penyebutan seperti itu. Mungkin selanjutnya. Ya,
Selanjutnya terkait analisis data dari Google Trends yang mana ini menganalisis terkait minat beli selama 5 tahun terakhir. Jadi menurut grafik, jadi sebelumnya ini menurut grafiknya ini sudah apa ya, bisa dibilang sama seperti hasil riset kami di lapangan kepada pemilik toko Henny Mebel. Jadi berdasarkan grafik Google Trends ini minat terhadap kata kunci mebel menunjukkan penurunan bertahap sejak tahun 2020 dengan fluktuasi kecil di beberapa periode. Tren ini selaras dengan penuturan Bu Heni yang menyatakan bahwa eh, minat beli minat beli mebel mulai menurun setelah masa pandemi COVID-19. Pada awal pandemi, banyak konsumen menunda pembelian furniture karena fokus pada kebutuhan pokok dan ketidakpastian ekonomi. Setelah pandemi mereda, tren tidak kembali setinggi sebelumnya. Terlihat dari grafik yang tetap berada pada level stabil namun lebih rendah dibanding tahun ke tahun sebelum COVID-19. Selain itu, Bu Heni juga menjelaskan bahwa minat beli mebel cenderung turun pada periode pemilu serta ketika terjadi aksi sosial politik tertentu seperti demonstrasi. Kondisi tersebut membuat konsumen lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang, menunda pembelian besar seperti mebel, serta mengurangi mobilitas karena khawatir terhadap keamanan dan ketidakpastian situasi. Hal ini terlihat pada beberapa titik penurunan dalam grafik yang bertepatan dengan masa-masa tersebut. Secara keseluruhan, data tren online dan wawancara lapangan menunjukkan pola yang sama. Minat beli mebel menurun setelah pandemi, kembali stabil namun tidak setinggi sebelumnya. Serta rentan turun ketika kondisi sosial politik sedang tidak kondusif. Next. Ya, selanjutnya melihat penurunan minat secara umum data Google Trends untuk 5 tahun terakhir juga menunjukkan bahwa Kecamatan Sewon menjadi wilayah dengan minat tertinggi terhadap pencarian mebel. Jadi Sewon berbatasan langsung dengan Kecamatan Mantri Jeron, yang mana kecamatan ini adalah lokasi Henny Mebel itu sendiri. Tingginya minat di Sewon ini menunjukkan adanya potensi pasar yang kuat di area sekitar toko, terutama karena wilayah tersebut dipenuhi mahasiswa. Selain mahasiswa juga ada santri serta keluarga muda yang membutuhkan furniture fungsional dan ekonomis. Kedekatan geografis ini memberi peluang bagi Henny Mebel untuk memperluas jangkauan konsumen tanpa perlu ekspansi jauh karena permintaan terbesar justru datang dari area yang berdekatan dengan lokasi toko. Next. Ya, selanjutnya ini ada beberapa dokumentasi Henny Mebel. Jadi bentuk observasi ini kami lakukan dengan mencari data terkait Henny Mebel itu sendiri dan memastikannya kepada pemilik toko dengan melampirkan MOU juga pastinya karena nantinya video presentasi ini akan dipublikasikan di YouTube seperti itu. Next. Nah, berikut MOU dengan Henny Mebel. Next. Ya, masuk ke kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya, Zikri. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk kesimpulan. Jadi analisis Google Trends dan wawancara dengan Bu Heni, pemilik Henny Mebel, menunjukkan bahwa minat terhadap mebel itu mulai menurun sejak pandemi dan semakin terdampak saat pemilu serta demonstrasi. Faktor ketidakpastian ekonomi dan situasi sosial politik membuat konsumen menunda pembelian furnitur yang dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Meskipun demikian, permintaan kembali stabil setelah situasi mulai mereda. Di sisi lain, data dari 5 tahun terakhir memperlihatkan bahwa Kecamatan Sewon menjadi wilayah dengan minat tertinggi terhadap pencarian mebel dan lokasi ini berbatasan langsung dengan Mantri Jeron, tempat Henny Mebel berada. Dan artinya pasar potensial justru berada sangat dekat, terutama dari kalangan mahasiswa Pondok Rapiak, penghuni kos, dan keluarga muda yang membutuhkan furnitur ekonomis dan fungsional.
Temuan ini menunjukkan bahwa strategi promosi Handymebel perlu diarahkan pada jangkauan lokal yang lebih kuat, pendekatan digital yang menyasar kepada area-area sekitar daerah Handymebel, serta penawaran yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan keluarga muda. Tantangan penurunan minat dapat diatasi melalui promo musiman, konten media sosial yang lebih aktif, serta penekanan pada nilai kepraktisan dan harga ekonomis yang menjadi keunggulan Handymebel. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait branding proposal, strategi komunikasi dan promosi dari Handymebel Jogja. Kurang lebihnya mohon maaf dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.